Halo semuanya, selamat datang di Beritahu Kami Kumasan. Saya Kumasan yang akan memberikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat. Mari kita lihat topik hari ini. Yap, topik kali ini tentang pamali orang Jawa. Sebelum menjelaskan tentang pamali, yuk mari kita berbicara tentang Jawa. Berbicara tentang Jawa memang tak ada habis-habisnya. Dari persoalan budaya, baik berupa karya seni, sastra, tradisi, atau legenda yang merupakan ciri khas masyarakat Jawa. Selain itu semua, ada satu yang juga merupakan ciri khas atau karakter masyarakat Jawa, yaitu pamali. Untuk yang belum tahu nih, secara harfiah tuh, pamali memiliki kesamaan arti dengan pantangan atau ketabuhan. Dengan demikian, pamali Jawa juga dapat dimaknai sebagai pantangan dari masyarakat Jawa yang harus dihindari oleh anggota masyarakatnya sendiri. Apabila pantangan tersebut dilanggar, pelanggar akan mendapatkan resikonya. Pada zaman dulu tuh, yaitu akan terkena kutukan. Dan menurut sebagian orang juga, pamali Jawa merupakan teguran dari orang tua kepada anak, cucu, atau orang lain yang merupakan anggota masyarakat Jawa lainnya, yang disampaikan secara tidak langsung. Nah, itu dia pamali. Tetapi, bagi masyarakat Jawa modern, keyakinan mengenai pamali mulai hilang. Kenapa? Karena dianggap tidak logis, dan juga sebagian masyarakat mengklaim itu sebuah tahayul. Lain dengan masyarakat Jawa modern, lain pula dengan masyarakat Jawa tempo dulu. Pada masa itu, masyarakat Jawa sangat meyakini kebenaran pamali dan mematuhi pantangannya. Meski begitu, ternyata pamali itu bukan hanya sekedar bualan saja. Ada beberapa pamali Jawa yang mempunyai sisi logis yang relevan dengan realitasnya. Dan juga, pamali beserta kutukannya itu mengandung sebuah nasihat yang sangat baik isinya. Yuk, kita lihat beberapa contohnya yang akan diilustrasikan oleh keluarga Rama. Le tangi, wis awan, ndang tangi. Kose. Ayo tangi. Aja tangi kawanen, engko rezekine ditotol pitik. Iya Bu. Tak tinggal ning omahe Bu Asri sik. Kowe ndang tangi adus terus sarapan. Le, nak mangan aja ning ngarep lawang. Engko angel golek jodoh. Oh. Ya wis, ra percaya ya sak karepmu. Minggir ibu arep mlebu. Le, rene sik. Apa Bu? Ki kurang sithik. Dintekke. Wis warep Bu. Ndang dintekke, engko pitike padha mati. Pitik wae ra duwe. Apa? Ra apa-apa. Gimana contoh-contoh tadi? Bagus kan? Kalian pasti pada bingung. Yuk, sekarang Kumasan jelaskan deh. Pamali yang pertama. Aja tangi kawanan, mundak rezekine di total pitik. Dalam bahasa Indonesia, artinya, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatuk ayam. Bingung kan hubungannya bangun kesiangan dan rezeki dipatuk ayam? Sekarang coba di logika gini aja. Orang yang terlambat bangun tidur, maka terlambat pula ia berangkat kerja untuk mencari rezeki. Akibatnya bisa kehilangan rezeki atau potong gaji. Nah, untuk anak sekolahan, kalau terlambat nanti kan dihukum, lalu nggak bisa masuk kelas. Akibatnya nggak bisa mengikuti pelajaran. Nah, maksudnya dipatok ayam itu karena ayam selalu bangun pagi.
Pamali yang kedua. Nek mangan, aja ning ngarep lawang, mundhak angel jodoh. Dalam bahasa Indonesia, artinya, jangan makan di depan pintu, nanti susah mendapatkan jodoh. Nah, maksud dari pamali ini memiliki nilai kesopanan. Pintu itu kan tempat orang lewat, lalu lalang, dan lain sebagainya. Selain tidak sopan, karena makan tidak pada tempatnya, juga akan merepotkan diri sendiri dan orang lain. Ada resiko makanan tumpah karena tersenggol orang yang lewat. Kan tadi lihat, si ibu jadi kesusahan lewat karena terhalang ramah yang sedang makan. Yang berikutnya, pamali yang ketiga. Yen mangan, kudu dentekke, mundhak pitike padha mati. Dalam bahasa Indonesia, artinya, kalau makan harus dihabiskan agar ayamnya tidak pada mati. Ini itu berhubungan dengan etika hidup. Bahwa kita dilarang untuk membuang-buang makanan. Orang tua kita bersusah payah mencarikan nafkah untuk anak-anaknya, maka jangan sekali-sekali membuang dan menghambur-hamburkannya. Gimana? Kemasan jadi bijak kan? Nah, pertanyaannya, kenapa harus ayam? Jawabannya, karena pada zaman dahulu, ayam masih merupakan peliharaan yang lumayan berharga. Jadi memang benar-benar dijaga, jangan sampai hilang ataupun mati sia-sia. Jadi gimana? Sudah puas dengan contoh dan penjelasan kemasan? Kalau belum, yuk kemasan lihatkan lagi. Nduk, nek nyapu aja diarahke ngarep. Lah ngapa, Bu? Nek nyapu diarahke ngarep, engko adoh rezekine. Arahke mburi kono. Iya, Bu. Mbah Ti kok nembe dugi? Macet dalane, Nduk. Kowe lagi ngopo, Nduk? Enggal bibar nyapu, Mbah. Kuwi jek rung resik lho. Namung sakedhik mawon. Yen nyapu sing resik, mundhak bojone jebresen. Ndang disapu maneh. Nggih, Mbah. Ya wis, tak mlebu sik. Gimana contoh tadi? Sekarang karakternya berubah perempuan loh. Yuk kemasan jelaskan biar nggak pada bingung. Pamali yang keempat. Yen nyapu, aja diarahke ngarep, mundhak ngadohke rezeki. Dalam bahasa Indonesia, artinya, jika menyapu diarahkan ke depan, nanti menjauhkan rezeki. Ini berdasarkan perhitungan peruntungan Jawa. Sebuah rumah harus mempunyai pintu belakang yang berfungsi untuk membuang kotoran saat menyapu dan digunakan untuk keluar masuk saat ada tamu agar tidak mengganggu tamu tersebut. Hal ini berkembang di saat banyak orang yang mulai membangun rumah yang tak ada pintu belakangnya. Dipercaya silaturahmi adalah mengundang rezeki, jadi tidak terlihat sopan jika ada tamu kemudian menyapu ke arah depan rumah. Pamali yang kelima. Yen nyapu sing resik, mundhak bojone jebresen. Dalam bahasa Indonesia, artinya, kalau menyapu yang bersih agar suaminya tidak brewokan. Nah, semakin bingung kan hubungan menyapu sama dapat suami brewokan. Jadi ini tuh berhubungan dengan etos kerja. Kerja apapun itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau menyapu, ya yang bersih. Dimanapun aturannya seperti itu. Itu sama saja kalau kerja harus profesional. Pertanyaan, kenapa harus ada ancaman mendapat suami brewokan? Jawabannya, karena pada zaman dulu, orang brewokan itu diidentikan dengan orang jahat, pelaku kriminal, dan lain sebagainya. Jadi, para gadis yang pada zaman dulu tugasnya hanya bersih-bersih rumah, ditakut-takuti dengan pria brewokan itu. Seperti anak-anak dulu, lihat mobil jeep, dikira mobil penjahat karena kebanyakan nonton TV. Tetapi nih, di zaman sekarang
Hal ini juga sudah tidak pas diterapkan. Karena sekarang yang namanya orang jahat belum tentu brewokan. Contoh saja, koruptor tuh nggak brewokan juga nyikat duit rakyat. Bener kan? Yuk kita lihat contoh-contoh yang lain juga. Saya Friska Karisa, inilah Kompas Malam. Opo kuile? Buat semangka, Mbah. Kersa beda. Kami buka Kompas Malam dengan Ora, informasi Le. hujan deras Wis disertai waruk. petir yang melanda Aku wilayah ya Aceh ora, Utara, Le. Aceh, menyebabkan 3 Oh, orang iya, Le. tersambar petir. Yen 2 orang mangan, tewas dan 11 lainnya wah dalam ojo karo wiji. Para korban adalah Bisa pelajar dan tubuh pedagang ing kaki ndase. SMPA. Gue adalah orang yang punya banyak cita-cita. Salah satunya itu udah gue alamin waktu masuk kuliah. Cita-cita gue waktu itu adalah pacaran. Le, ojo Iya, ngundui bukan karena bantal. pas kuliah. Enggak Iya. udunen. Itu bukan karena gue Iya, salah Bu. ya. Itu karena jadi gini. Pak Bu, Cowok itu ada tipe-tipe. menawi tilem wonten kamar mawon. Yuk kumasan jelaskan lagi. Pamali kenang. Yen mangan woh, ojo karo wiji. Iso tuwuh ing ndase. Dalam bahasa Indonesia, artinya, jika makan buah, jangan beserta bijinya. Nanti bisa tumbuh di kepala. Ini itu, kita diajarkan untuk melestarikan alam, yaitu dengan membiarkan biji-biji tersebut tidak kita makan, maka bisa tumbuh di suatu tempat. Dan juga, kalau makan beserta bijinya, nanti kita bisa kesedak, lalu susah nafas, dan akhirnya dead, alias meninggal. Kan gak mau kita mati gara-gara biji buah. Pamali yang ketujuh. Ojo nglunggui bantal, mundak wudunen. Dalam bahasa Indonesia, artinya, jangan menduduki bantal atau duduk di atas bantal, nanti bisa bisulan. Jadi ini berhubungan dengan nilai kesopanan. Bantal itu kan merupakan tempat untuk kepala, maka tidaklah sopan jika digunakan untuk pantat atau diduduki. Nah, itu dia penjelasannya. Yuk kita lihat yang lainnya. Ya, waktu kita sudah selesai. Ya udah deh. Jadi kesimpulannya, pamali merupakan hal yang dibuat oleh orang tua zaman dulu agar anak-anaknya menuruti nasihatnya. Tetapi, di balik semua mitos dan ancaman kutukan itu, tersirat nasihat yang sangat baik, bermakna, dan berguna bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ini menunjukkan bahwa orang Jawa di zaman dulu sangat antisipatif. Nah, gimana topik hari ini? Menarik kan? Karena waktu sudah habis, Kumasan mau pamitan nih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Beritahu Kami Kumasan. Dadah.